Ya, kita tahu bahwa Persib Bandung sekarang sudah melangkah ke partai semifinal menjelang melawan Madura United. Nah, tapi banyak yang harus kita jadikan sebuah perhatian bahwa banyak kekurangan yang ada di dalam diri Persib Bandung. Kenapa? Karena gue bisa bilang gue tuh nggak mau sih sebenarnya kalau Persib Bandung itu terlalu menunggu juara terlalu lama gitu loh. Nah, seperti apa pembahasannya? Yuk kita bahas dari ini jurnal gue. Ya, selamat datang di kontennya Marcelo Jurnal. Kali ini gue akan membahas tentang apa sih kekurangan daripada Persib Bandung. Gue rasa memang banyak banget yang berharap bahwa Persib Bandung itu bisa juara terus, bisa mendapatkan banyak titel gitu ya. Jadi kalau kita lihat berkaca di Malaysia, salah satu klub yang sudah 10 kali berturut-turut juara Liga Malaysia, yaitu adalah Johor Darul Takzim, ya, itu mempunyai sebuah legacy gitu loh. Nah, legacy yang seperti apa sih gitu kan? Nah, kalau kita melihat flashback Persib Bandung dari tahun 2019, yaitu dilatih oleh Robert Rene Albert, yang nggak salah itu kurang lebih periodenya selama 2 tahun, kemudian digantikan oleh Luis Milla, ya. Luis Milla itu meneruskan daripada Robert Rene Albert karena di awal-awal musim Robert Rene Albert itu sudah mengundurkan diri. Selama 1 tahun ternyata Luis Milla juga tidak melanjutkan di next season dan dilanjutkan oleh seorang Bojan Hodak sekarang gitu loh. Nah, apa sih legacy yang sudah ditinggalkan oleh 3 pelatih ini gitu loh. Yang pertama adalah dari segi sistem permainan. Kalau kita lihat dari zamannya Robert Rene Albert, kita lihat gayanya memang terlalu old school ya. Terlalu old school. Dia tuh terlalu, ya sebenarnya tujuannya adalah untuk direct pass ke depan langsung, tapi terlalu banyak bermain long ball sehingga tidak ada variasi atau kombinasi passing yang dilakukan. Jadi mau nggak mau dia harus dari direct pass ke depan, melakukan long ball, dan mau nggak mau ya pemain-pemain yang mengandalkan skillfulnya gitu loh, alias banyak dribbling gitu loh. Ya permainan seperti itu sebenarnya udah kebaca sih ya. Ya gak heran juga ketika pas musim terakhirnya Robert Daniel Albert, Persib Bandung sempat di urutan terbawah, bahkan hampir degradasi gitu ya, karena ya permainannya sudah terbaca oleh tim-tim lawan. Terus kemudian di zamannya Luis Milla itu kita dikejutkan dengan permainan yang ala-ala tiki taka ya, karena berkaca dari timnas Indonesia pada saat dilatih oleh Luis Milla, begitu eksotiknya, begitu indahnya, karena pas to pasnya sangat kelihatan gitu ya. Eh, Ciri khasnya bahwa memang pelatih Spanyol itu kan kebanyakan membawa versi tiki takanya gitu loh, dan mengandalkan kecepatan, mengandalkan skillful juga gitu. Jadi memang sebenarnya apa yang diterapkan oleh Luis Milla di timnas itu juga diterapkan di Persib Bandung. Ketika di Persib Bandung, banyak pemain-pemain mantan yang dia asuh itu kembali dipanggil. Salah satunya adalah Ibu Gede gitu ya. Terus juga Rezaldi Hanusa itu adalah salah satu produk daripada Luis Milla ya, makanya dipanggil lagi dari Persija ke Persib gitu kan. At least dia mau pemain yang tahu karakter permainannya gitu loh. Namun ternyata ketika sudah mengalami kemenangan 14 kali beruntun gitu ya, dan tanpa kekalahan, ya lama-lama juga akhirnya terbaca dan tahu titik kelemahannya di mana. Karena sempurnanya sistem permainan tiki taka, kita itu belum cocok dengan sistem permainan yang mengandalkan passing. Kenapa? Karena baik lagi basic kita ya, mulai dari passing, mulai dari efektivitas dan juga kombinasi itu memang belum bisa diterapkan di Liga Indonesia, karena kebiasaan dari pembinaannya ya
passing itu bukan menjadi pokok utama daripada tugas si pemain. Tugas si pemain adalah mencetak gol dan baik lagi mengandalkan skillful gitu loh. Nah, jadi intinya memang sistem Luis Milla ini sudah bagus ya. Sudah penerapannya sudah bagus, tapi pada saat momentum Luis Milla menjadi pelatih Persib Bandung, gua rasa memang belum cocok karena memang harus beralih dari kebiasaan long ball itu harus passing-passing pendek gitu loh. Ya, jadi memang peralihannya butuh waktu yang cukup lama gitu loh. Setelah era Luis Milla, datanglah seorang Bojan Hodak yang menggantikan Luis Milla. Ketika Bojan Hodak melatih, itu karakter permainan Persib Bandung sangat berubah. Karena yang seperti yang sudah dijelaskan di konten gua sebelumnya, bahwa Bojan Hodak itu tidak suka permainan yang terlalu filosofis. Alias memang Bojan Hodak menerapkan sistem permainan yang pragmatis. Nah, tapi Persib Bandung itu bisa lebih cocok. Kenapa? Persib Bandung itu sudah melewati fase-fase di mana pelatih-pelatih yang mengandalkan filosofis long ball dan filosofis passing pendek. At least pendekatannya cukup lebih cepat ketika Bojan Hodak melatih gitu. At least inilah sebuah penyempurnaan daripada Bojan Hodak sebenarnya, walaupun memang permainannya pragmatis. Tapi baik lagi, pragmatisnya seorang Bojan Hodak ya itu apa ya, bisa dilihat daripada plan-plan yang dia buat gitu. Kita kapan lagi lihat free kick ya? Free kicknya Bojan Hodak gitu, sistem free kick ya pagar betis itu bisa maju dan membuat sebuah offside gitu kan ya. Nah, inilah yang bagi gua memperkuat Persib Bandung itu mempunyai sebuah struktur permainan yang kuat gitu loh. Karena pengalaman dari tiga pelatih tersebut gitu. Dan manajemen pun tidak terlalu banyak merombak skuad daripada Persib Bandung. Nah, at least dari zaman Robert Rene Albert sampai zamannya Bojan Hodak, at least ya sudah kurang lebih 4 atau 5 tahun gitu ya. Itu tidak merubah sedikit pun chemistry daripada si para pemain yang ada di skuad Persib Bandung gitu loh. Jadi kehadiran Bojan Hodak itu adalah salah satu daripada bagian penyempurnaan daripada struktur permainan Persib Bandung. Nah, sekarang kalau bicara kekurangan, gini, apa sih kekurangan dari Persib Bandung gitu loh? Kita ambil contoh deh, kita ambil contoh ya. Walaupun sebenarnya nggak apple to apple, tapi kita berhak melihatlah progres daripada tim-tim Eropa yang sudah maju alias sudah besar. Contoh Real Madrid. Ya. Real Madrid selain dia punya apa ya, punya sebuah kultur di mana Madrid itu selalu merekrut pemain-pemain bintang, bahkan dari usia muda itu sudah dibeli dan dijadikan sebuah investasi. Berarti apa? Berarti Real Madrid itu memikirkan jangka panjang tim itu sendiri gitu loh. Nah, kalian sempat kepikiran nggak, kaget nggak kalau misalnya Rafael Varane, terus juga Casemiro yang lagi dalam peak performanya gitu loh, itu tiba-tiba dijual oleh Real Madrid gitu loh. Dan itu menjadi pembuktian bahwa Real Madrid itu bisa melihat yang akan dialami oleh pemain ini ke depannya. Ketika Rafael Varane dan juga Casemiro itu pindah ke Manchester United, ya permainannya menjadi biasa-biasa aja alias performanya menurun, banyaknya cedera, apa segala macam. Itu adalah salah satu peran daripada sport director dan juga Ditek gitu loh. Nah, Persib Bandung sebenarnya menurut gua kekurangannya adalah bagaimana Persib Bandung ini harus membuat sebuah legacy gitu loh. Jadi apalagi nanti Persib Bandung itu menghadapi apa Piala AFC gitu ya, alias AFC antar klub gitu. Dan menurut gua ini salah satu eh, menjadi kesempatan daripada Persib Bandung untuk bisa membuat sebuah legacy. Bagaimana membuat sebuah struktur tim yang benar-benar kokoh dan kuat dan bisa membawa legacy. Nah,
Kalau lihat dari skuad tim Persib Bandung sekarang, ya, walaupun dari kita lihat produktivitas golnya seorang David da Silva, terus kontribusi seorang Ciro Alves gitu ya, memang sangat luar biasa lah dan berhak melaju kepada partai final Championship Series ini. Tapi kita perlu ingat ya bahwa yang namanya pemain ketika sudah melewati umur 30 tahun, itu mau nggak mau kita harus punya perencanaan. Dalam artian, kita nggak bisa sepenuhnya mengandalkan seorang David da Silva dan Ciro Alves ketika ingin mengejar juara dan memperbanyak titel. Why? Karena balik lagi, mereka umur sudah bertambah. Ya, alias apa? Alias pasti performa dari segi fisik itu akan menurun. Dan momentum-momentum sekarang yang David da Silva buat dan Ciro Alves buat itu belum tentu terulang lagi di next season, ya. Nah, makanya itulah gunanya sport director, sport scientist, direktur teknik dan juga scouting yang sangat memadai. Itu yang menurut gua Persib gak punya, gitu loh. Selama ini kebiasaan-kebiasaan Liga Indonesia adalah bagaimana mendapatkan pemain itu hanya mengandalkan seorang agent yang ya memang agent pun banyak yang ternama di Indonesia gitu ya. Tapi ya by lamaran aja gitu, by ya udah nih gue punya pemain, lu mau lihat nggak gitu kan? Padahal kan harusnya tim sebesar Persib Bandung, apalagi sekarang akan menjadi kontender akan menjadi calon juara, itu harusnya sistemnya bukan seperti itu lagi. Nah ini yang sebenarnya pengen gue kritisi dari Persib Bandung. Harusnya Persib Bandung itu punya scouting yang bagus, ya, direktur teknik yang bagus, sport director yang bagus, dan tim sport scientist yang juga loh. Ya kalau gue lihat dari progresnya manajemen Persib Bandung, kalau gue lihat progres daripada progres manajemennya Persib Bandung sebenarnya akan menuju ke sana, yaitu bagaimana memperbaiki infrastruktur. GBLA sekarang udah mulai direnov gitu, dan juga training center yang sekarang memang sedang dalam perencanaan gitu ya untuk beberapa tahun ke depan itu sudah memadai. Tapi dari segi struktur tim ini yang menurut gue yang harus bisa dibenahi. Bagaimana Manchester City itu membangun tim benar-benar dari nol, dalam artian ini tim yang tadinya antah berantah sekarang menjadi skuad ini gitu loh, sekuat tim-tim lain yang ingin meniru bagaimana Manchester City mengelola klub gitu loh. Dan akhirnya setiap tahun ke tahun Manchester City berhasil memproduksi title by title gitu loh, baik itu Champions League, baik itu Premier League gitu loh, karena memang struktur timnya kuat. Nah sekarang bagaimana Persib Bandung ingin mendapatkan titel per titel gitu ya setiap tahunnya tanpa ada struktur tim yang kuat gitu loh. Ya kalau gue lihat gitu ya sekarang Persib Bandung itu kalau apalagi sekarang menjelang AFC gitu ya, gue lihat kayak ya menjelang AFC Champions League gitu kayak oh kita sekarang butuh director teknik karena ada regulasi gitu loh. Nah jadi gue masih melihat bahwa Persib Bandung ini melihat kebutuhan director teknik itu hanya sekedar kebutuhan regulasi saja, bukan memang legacy yang ingin dibangun. Hmm. Sebenarnya apa sih fungsi director teknik gitu ya? Salah satunya adalah bagaimana dia bisa membuat sebuah struktur pembinaan dari misalnya taruhlah U17 sampai akhirnya tim senior gitu kan. Terus yang kedua, bagaimana dia bisa membangun filosofi permainan, ya. Bagaimana dia bisa memperkuat pelatih dari pelatih pembinaan sampai pada akhirnya timnas senior. Jadi kita tidak akan kehilangan talenta, gitu loh. Nah, jadi dia membuat sebuah kurikulum bagaimana Persib Bandung ini itu mempunyai sebuah struktur permainan dan strategi yang bisa diimplementasi dari usia muda sampai timnas senior gitu loh. Akhirnya kita tidak akan kehilangan talenta gitu loh. Tidak akan kehilangan talenta. Nah,
ini akan berdampak kemana? Ini akan berdampak kepada timnas senior. Ini akan berdampak kepada timnas. Jadi ketika nanti ada pemain yang direkrut oleh timnas, dia udah tahu filosofinya seperti apa, kurikulumnya seperti apa. Memang untuk membuat hal seperti ini butuh banyak pihak yang terlibat. Salah satunya adalah PSSI gitu loh. Tapi sekaliber klub Persib Bandung harusnya jauh bisa membuat sebuah legacy yang bisa pada akhirnya ketika mau pelatihnya siapapun ya itu bisa mengimplementasi daripada si kurikulum Persib Bandung gitu loh. Jadi inilah sebenarnya yang harus dibangun oleh Persib Bandung dan dibutuhkan oleh Persib Bandung kalau mau juara terus gitu loh. Nah, kenapa gue pengen bikin konten seperti ini? Karena gue juga ingin mengedukasi para bobotoh, ya. Kalau tuntutan kita hanya juara, 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 bukan hanya bobotoh deh, tapi supporter seluruh Indonesia lah gitu. Kalau kita ingin melihat tim kita dan tuntutannya harus juara, 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 ya sekarang bagaimana kita membangun sebuah struktur tim gitu loh. Ya pada akhirnya kan klub pun atau tim pun akan mencari cara yang instan gitu loh. Cara yang instan dan itu apakah salah? Enggak juga. Tapi ya baik lagi, kalian mau nunggu Persib Bandung juara 10 tahun lagi dan kita harus menunggu range selama itu? Kan enggak. Jadi butuh sebuah legacy yang dibangun oleh Persib Bandung kalau ingin juara terus gitu loh. Dan apa? Kalau misalnya nanti memang Persib Bandung ada perencanaan seperti itu, yaitu membangun sebuah legacy gitu loh. At least ya, klub besar memang harus loh punya legacy gitu loh. Ya kita jangan kaget kalau memang progres Persib Bandung itu up and down gitu loh. Tapi kita ingat grafiknya akan naik terus. Ya, naik turun wajar, menang kalah wajar. Tapi kalau kita sudah membangun filosofi, kita membuat struktur tim yang kuat, bagaimana kita sebuah tim itu punya apa struktur apa sorry kurikulum yang bagus gitu ya akhirnya mau nggak pasti kita akan menjadi klub yang terkuat gitu ya. Persib Bandung ini akan menjadi klub yang sangat paling diperhitungkan di Liga Indonesia atau Liga gitu kan. Kalau ini berhasil pasti tim-tim lain itu akan mengikuti terutama gitu ya, terutama kesehatan finansial. Udah pastilah Persib Bandung udah jangan ditanya, kesehatan finansialnya sangat bagus, nggak pernah telat gaji apa segala macam. Ya at least nggak ada pemain-pemain ya yang hanya menghuni bangku cadangan dan merasa bahwa gaji gaji saya sudah besar nih. Ya nggak ada tim lain yang akan menggaji sebesar tim Persib Bandung. Ya mindset-mindset itu nggak akan lagi. Jadi bukan faktor ke gaji, tapi bagaimana kompetisi gitu loh. Ingin menampilkan permainan yang terbaik. Karena baik lagi, kurikulumnya sudah dibentuk dari usia muda. Oke, mungkin segitu aja video dari gua. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk follow sosial media kita, baik itu Instagram maupun TikTok, @marciolojurnal10. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian terus update video kita. Terus juga jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Ini menjadi bentuk daripada dukungan dan support kalian untuk terus bikin video buat kalian semua. Oke, see you next time.